Selamat malam saudara yang dikasihi Tuhan. Menemani malam Anda, renungan malam dari Pendeta Dr. Erastus Sabdono hadir kembali bersama saya Yohana Ibrahim dengan tema Tempurung Doktrin. Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang Kristen yang meyakini bahwa mereka telah memiliki kepastian masuk surga hanya karena merasa sudah percaya kepada Yesus. Inilah yang mereka pahami sebagai kepastian keselamatan. Mereka memiliki keyakinan kepastian masuk surga hanya dibangun dari nalar teologi atau pemahaman mengenai suatu pengajaran. Sebenarnya, keyakinan tersebut hanya sebuah fantasi. Secara tidak langsung, menggiring kehidupan pada fantasi dalam relasinya dengan Allah. Dalam hal ini, seakan-akan persoalan kehidupan cukup diselesaikan dengan moral yang baik dan pengertian-pengertian terhadap doktrin atau pengajaran Alkitab. Kelompok ini biasanya berasumsi kuat bahwa pengajaran yang dipandang benar oleh mereka merupakan ciri dari kekristenan yang benar. Orang-orang demikian akan mudah menghakimi dan memandang orang yang tidak sealiran dengan mereka sebagai sesat dan bidat. Biasanya mereka juga memandang bahwa mereka adalah pewaris kebenaran yang sah dari gereja masa lalu, dan sekarang mereka merasa sebagai penjaga kebenaran. Tidak heran kalau mereka begitu percaya diri bahwa mereka di pihak Tuhan dan merasa sedang membela Tuhan dengan melawan musuh Tuhan, yaitu orang Kristen yang tidak sepaham dengan mereka. Tentu saja hal ini membuat mereka menjadi arogan. Padahal mereka hanya mensakralkan pandangan para teolog masa lalu dan berbagai keputusan konsili yang seharusnya tidak boleh disejajarkan dengan otoritas Alkitab. Mereka telah terpenjara dalam ruang tempurung doktrin yang sebenarnya pengajaran-pengajaran atau doktrin-doktrin tersebut harus terus direvisi dan dibaharui seiring dengan perjalanan sejarah kehidupan manusia dan sejarah gereja Tuhan di dunia yang selalu berubah dan belum selesai. Biasanya mereka juga dengan ganas dan bengis menyerang orang-orang Kristen lain. Mereka menganggap orang yang tidak memiliki pemahaman yang sama dengan mereka adalah orang sesat yang membahayakan keselamatan orang lain. Padahal mereka sendiri belum tentu juga selamat. Mereka hanya merasa sudah selamat berdasarkan keyakinan dalam nalar yang dibangun dari sistematika doktrin yang mereka miliki. Tidak sedikit dari antara mereka yang setelah menyerang ajaran orang lain, kemudian menyerang pribadi orang yang mereka pandang sebagai sesat atau bidat, yang mereka samakan sebagai anak-anak setan. Itulah sebabnya mereka merasa sedang membela Tuhan. Secara tidak langsung atau secara langsung terjadi praktek sesuatu yang benar-benar melanggar ajaran Yesus. Tetapi mereka merasa bahwa hal itu bukan suatu dosa. Dengan gaya hidup seperti itu, mereka mengarahkan jemaat kepada kekristenan yang didominasi atau bernuansa oleh nalar mengurai teologi. Tentu ini bukan salah sama sekali, melainkan menjadi tidak lengkap kalau mereka hanya terfokus pada teologi secara eksplisit, yaitu apa yang diperoleh dan diperkarakan secara akademis atau oleh nalar. Seharusnya orang percaya juga memiliki pengalaman yang sungguh-sungguh dengan Allah secara real, sebab Allah adalah realitas.
sehingga orang percaya dapat memiliki pemahaman mengenai Allah dari pengalaman dahulu dalam perjalanan hidup secara konkret. Setiap orang percaya dapat mengenal Allah juga secara implisit dan membangun kehidupan moralnya dalam standar anak-anak Allah seperti Yesus. Orang-orang yang merasa diri sudah benar memandang bahwa teologi yang mereka pahami adalah paling objektif Alkitabiah. Padahal mereka hanya meneruskan apa yang diajarkan oleh para teolog dan pengajar sekolah tinggi teologi atau seminari yang adalah warisan dari pengajaran masa lalu. Kadang-kadang pandangan teologi para teolog mereka dibuat terus menjadi up to date, tetapi Allah secara real tidak dialami. Ironisnya, Allah tidak diupdate. Ini berarti Allah diperlakukan seperti barang di dalam museum. Allah yang mereka sebut-sebut dan menjadi objek pujian, penyembahan serta doa adalah Allah di dalam fantasi dan dalam doktrin, bukan Allah yang real yang dialami secara konkret. Biasanya mereka miskin dalam kesaksian hidup setiap harinya berjalan dengan Allah. Bagi mereka, kesaksian pengalaman real dengan Allah selalu dipandang sebagai subjektivitas yang membahayakan iman Kristen. Padahal justru itu jantung implementasinya. Mereka tidak mau mengerti dan tidak mau menerima bahwa Allah yang hidup, Maha Agung dan Maha Besar, di zaman ini juga memberi diri bergaul dengan orang percaya yang mengasihi Dia dari berbagai denominasi lain. Allah juga memberi kecerdasan rohani kepada orang-orang yang belajar dan terus-menerus menumbuhkan pengalaman rohaninya dengan Allah untuk memiliki pengertian yang benar mengenai Allah guna memahami kehidupan secara komprehensif. Sesungguhnya banyak orang percaya di luar denominasi mereka bukan saja juga mampu berteologi dan dari hal-hal perspektifnya yang benar, melainkan juga hidup tidak bercacat dan tidak bercela dan selalu belajar untuk sungguh-sungguh dapat sempurna seperti Bapa atau serupa dengan Yesus. Hidup mereka juga berdampak nyata bagi orang yang memang mereka harus selalu memikirkan bukan saja masa depan gereja Tuhan, melainkan juga bangsa dan negaranya serta masyarakat. Orang yang terpenjara dalam ruang tempurung doktrin akan mudah menghakimi dan memandang orang yang tidak sealiran dengan mereka sebagai sesat dan bidat. Terima kasih untuk kebersamaan Anda di Renungan Malam. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.